Ini nih sobat-sobatku yang banyak banget. Keren kan teman? Ada 3 jenis ubur-ubur yang sering kami jumpai di sini. Pertama, yang berbentuk seperti payung ini. Kedua, ini dia, si pipih nan lebar. Melihatnya harus ekstra teliti ya, karena warna tubuhnya putih transparan. Dan ketiga, adalah yang berbentuk seperti payung terbalik. Sejak ratusan ribu tahun lalu, mereka tinggal di danau seluas hampir 1 hektar ini. Danau air asin ini terpisah dengan perairan laut lepas, jadi mereka aman dari ancaman predator. Nah, karena alasan itulah mereka kemudian berevolusi, yaitu membuat sengatannya melemah sehingga tidak berbahaya. Lihat nih, aku bebas bermain dengan mereka dengan jarak yang sangat dekat. Teman, ini dia 3 tips berenang dengan ubur-ubur. Yang pertama, berenang tanpa menggunakan tabir surya. Kandungan zat kimia pada tabir surya dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan ubur-ubur. Yang kedua, berenang tanpa memakai kaki kata, karena bisa membunuh ubur-ubur. Tentakel ubur-ubur sangat empuk, karena 95% tubuhnya terdiri dari air dan tidak punya tulang belakang, sehingga mudah hancur jika terkena benturan benda keras. Dan yang ketiga adalah memilih waktu yang tepat. Biasanya ubur-ubur banyak berenang di permukaan saat matahari bersinar redup, apalagi setelah hujan turun. Ayo kawan, cepat! Nah, basang datang di panah ini. Iya. Teman, ini ikan hasil tangkapan paman. Banyak kan? Ada ikan lencam atau ikan ketambang, ikan kerapu sunu, dan beberapa jenis ikan lain. Di mana basang? Ikan bukan sembarang ikan. Ini ikan yang sebentar lagi akan diawetkan menjadi ikan garam. Orang Banggai Laut menyebutnya giring. Begini caranya. Bersihkan sisik ikan memakai kulit kerang. Anayo atau kegiatan pembersihan kulit kerang biasanya dilakukan tidak lama setelah ikan diangkat ke darat, biar tetap segar. Jangan lupa bersihkan juga isi perutnya ya. Wah, Paman dan Bibi jago banget. Jenis ikan karang ini punya daging yang tebal. Jadi untuk mengeringkannya perlu ditipiskan dulu, yaitu dengan menyayat dagingnya seperti ini. Lalu susun dan diamkan selama 1 malam. Belang, bantu jemur ikan garam. Oh iya. Jangan, bukan ini. Besok ini kasih tinggal dulu, besok yang sana dijemur. Oh iya. Teman, ini ikan yang sudah bisa dijemur. Ayo kawan, semangat ya! Kampung kami terkenal sebagai daerah penghasil ikan garam di Kabupaten Banggai Laut. Hasilnya tidak hanya dijual di kota kabupaten, tapi juga di daerah lain, seperti di kota Luwuk, Bitung, Manado, dan sekitarnya. Jika matahari bersinar terik, ikan garam akan kering dan bisa dijual setelah dijemur 2 hari. Tandanya jika daging ikan sudah lebih keras dan sudah tidak ada lagi aroma amis. Kawan, aku tinggal di Desa Mbuang-Buang di Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Kampungku berjarak kurang lebih 56 mil laut dari ibu kota kabupaten. Teman, Bibi mengajak kami membuat kue kelombeng isi ikan garam.
Biar tidak penasaran, yuk lihat cara kami membuatnya. Setelah bersih dari tulang, daging ikan garam ditumbuk sampai lembut. Menumbuknya bisa memakai alat bantu seperti lesung kecil ini. Tumbuk sampai tekstur daging hancur dan menjadi seperti abon. Untuk pelengkapnya, siapkan juga cabai merah ya. Sreng, sreng. Daging ikan garam kemudian ditumis dengan sedikit minyak. Aduk terus sampai keluar aroma harum. Bolang, karo itu jangan sampai dia mau kopul itu. Yo. Teman, kue klombeng dibuat dari bahan utama talas atau yang biasa kami sebut bete. Setelah dikupas dan dibersihkan, bete kemudian diparut. Berbeda dengan singkong, bete lebih mudah diparut karena teksturnya lebih empuk. Ada juga santan kelapa. Bahan yang satu ini terkenal sebagai pembuat kue menjadi gurih. Semua bahan sudah selesai kami siapkan. Sekarang saatnya membuat adonan kulit klombeng. Campurkan bete parut dengan santan kelapa. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan gula pasir. Aduk sampai semua bahan tercampur. Adonan klombeng dimatangkan dengan cara dipanaskan di atas penggorengan. Membuatnya cukup dengan sedikit minyak ya. Ratakan adonan sampai melebar dan tunggu sampai matang. Bolang, tidak ada kebantuan. Tidak usah, saya saja dan Bibi. Caranya mirip seperti membuat kulit lumpia. Panaskan adonan basah, kemudian tunggu sampai matang. Gimana kawan? Gampang kan? Sebagai pemula, aku memang harus banyak berlatih nih. Terakhir, setelah kulit matang, kami akan isi dengan abon ikan garam. Isi dan lipat seperti ini. Awas, pelan-pelan ya kawan, jangan sampai tumpah. Tara! Jadi deh. Ini dia teman, kue klombeng isi ikan garam. Jajanan nikmat yang mudah dibuat. Rasanya enak, pedas dan gurih. Apalagi dibuat dari talas, jadi lebih cepat kenyang. Cocok sekali sebagai makanan pemulih tenaga. Rasanya puas banget. Awas, berlindung. Jangan mau kalah. Dar, duar. Bambu bukan sembarang bambu. Ini bambu basoka senjata kami. Waduh, aku terkepung. Khalil, ayo mundur. Mundur. Tembak. Ayo Khalil, lari. Lari. Bolang, tunggu dulu Bolang. Satu suap. Woi, tembak. Sambil diusuk aja kuat. Masih dulu dekat sudah kalah. Alis suap itu. Bolang. Sudah bermain Jo. Woi, sesuatu. Sudah coy. Sudah benar. Ya kalau begitu itu tong sudah saja. Tong langsung pergi cari itu air. Entah. Bisa bikin repot bermain dengan bolang. Tembak suar. Kali, jangan juga bolang. Usah petualang. Kami sedang menuju ke sumber mata air teman. Ini dia, salah satu sumber air tawar tertua di kampungku. Namanya Bone Bulusan. Uniknya, meskipun dekat pantai, sumur ini berair tawar. Biasa dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga. Bisa untuk minum dan memasak. Teman, kami akan membawa air ini ke Pulau Pelelan. Atau biasa kami sebut Pulau Lampung. Yaitu pulau tempat pamanku ditugaskan untuk menjaga mercusuar.
Beberapa hari sekali, kami biasa pergi ke sana untuk mengantarkan air tawar. Teman, sebelum kami lanjutkan perjalanan, kami mau mencari sumber perbekalan. Di pantai Palanggang ini, kami biasa mencari mandayo. Hayo, ada yang tahu apakah itu? Mandayo istilah kami untuk menyebut kerang mata 7 atau abalon. Dia biasa bersembunyi di balik-balik karang. Hewan nokturnal ini sangat pemalu. Sulit menemukannya kalau kita kurang jeli. Aku dapat lagi. Dinamakan kerang mata 7 karena punya barisan lubang di cangkangnya. Sekilas memang mirip seperti mata, padahal bukan. Semakin tua usianya, semakin banyak juga jumlah lubangnya. Bahkan bisa lebih dari 7. Gimana kawan? Kalian sudah dapat belum? Macam bolang punya. Ya pergi gimana lagi itu ada di situ. Yuk. Beruntungnya, kami tidak harus menyelam sangat dalam untuk mendapatkannya. Cukup berenang di pantai pada kedalaman antara 1 sampai 2 meter. Seperti beberapa hewan laut lainnya, kerang mata 7 biasanya mudah dijumpai pada saat bulan gelap. Nah, dapat lagi tuh. Mantap. Sudah cukup nih. Yuk, kita masak. Teman, aku punya tips memasak kerang mata 7. Jadi sebelum diolah bersama dengan bumbu, rebus dulu sampai matang. Masak belum, bisa dikit lagi. Pas betul. Betul kok apa? Tromba masak mata 7. Sebentar sebentar tayang di tar 7. Oh iya betul. Betul. Wah, kamu bisa aja, Lil. Teman, selain membuat daging empuk, setelah direbus akan lebih mudah melepas cangkangnya. Jangan lama-lama ya, cukup 20 sampai 30 menit saja. Setelah matang, angkat dan dinginkan. Kami sedang berbagi tugas. Khalil menyiapkan bumbu dan Hamid membuat tusuk alat bakar. Aku dan Arfan sedang membersihkan kerangnya. Kerang mata 7 punya tekstur daging yang lembut dan sedikit kenyal. Mirip seperti daging cumi. Ayo kawan, semangat! Ada banyak sekali menu masakan yang bisa kita buat dari bahan daging kerang mata 7. Bisa dimasak kuah dan juga bisa ditumis dengan bumbu pedas. Tapi kali ini kami mau mencoba menu baru. Namanya kerang mata 7 pedas panggang. Ya, mirip seperti sate. Bedanya, kami tidak memakai tambahan bumbu kacang. Panggang daging kerang di atas bara api. Biar semakin lezat, oleskan dengan campuran kecap manis dan potongan bawang merah. Aromanya sih enak banget. Terakhir, kami akan memasak daging kerang bersama dengan bumbu. Tumis bumbu. Sreng, sreng. Tunggu sebentar, kemudian masukkan daging kerang mata 7 yang sudah dipanggang. Aduk dan matangkan bersama dengan bumbu. Tunggu sampai keluar aroma khas matang sempurna. Enak itu. Memang kayak enak. Pakai nasi putih enak. Iya, Mah. Iya, anak nasi yang mana? Belang sama kita boleh makan ban aneh. Boleh semuanya sebentar tuh mau makan semua. Mau tuh makan rame-rame. Sudah tidak sabar ya. Jangan lupa bumbu pamungkasnya. Perasan jeruk nipis. Kelihatannya sih enak. Semoga saja paman suka dengan masakan kami ya, teman. Teman, kami sudah sampai di tempat pamanku bekerja.
Paman bekerja sebagai petugas penjaga menara suar atau yang disingkat mercusuar. Kamu akan pasang air bersih nih. Dan makanan siang. Repot-repot nih. Tidak kayak repot basang. Siap, mari kita makan sama-sama. Selamat Enak makan. sekali dengan masak ini lang. Terima kasih basang. Kalau begitu tambah lagi. Tambah lagi. Nah, kalau perut sudah kenyang, yuk sekarang kita lanjut berpetualang. Aku penasaran sekali, pengen mencoba naik ke atas mercusuar. Tenang, aku tidak sendiri kok. Ada paman yang akan menjagaku. Tingginya kira-kira 30 meter. Paman bilang jangan terlalu sering melihat ke bawah. Fokus saja lihat ke anak tangga di atas. Teman, setiap hari paman bertugas memastikan lampu mercusuar berfungsi dengan baik. Selain balon lampu, paman juga rutin memeriksa air aki sebagai sumber tenaga listriknya. Lampu mercusuar tidak boleh padam karena fungsinya sangat penting, yaitu membantu navigasi kapal laut. Basangi, jaga pemandangan nih. Wah, seru banget teman. Dari atas ini aku bisa melihat pemandangan yang indah banget. Ini pengalaman pertama yang tidak akan aku lupa. Terima kasih paman sudah mengajakku kemari. Selamat pagi dari Pantai Lakeba, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Aku dan kawanku sedang mencari kombai atau bulu babi. Masyarakat di sini biasa mencari biota laut ini untuk dijadikan makanan sehari-hari. Makanya pantai ini ramai sekali sejak matahari terbit, terutama saat air laut sedang surut. Bulu babi termasuk hewan nokturnal atau aktif pada malam hari untuk mencari makan. Saat terang, hewan yang juga disebut landak laut ini bersembunyi di antara celah karang, padang lamun, atau pasir di air yang bersuhu hangat. Kami menggunakan sebilah kayu untuk mencari kombai. Kombai disukai masyarakat karena di dalamnya terdapat gonat yang lezat. Meski demikian, tidak semua bulu babi ini bisa dimakan ya teman. Oh iya teman, saat mencari kombai, kami juga harus hati-hati. Duri kombai rapuh alias mudah patah. Dan jika kulit kita tertusuk durinya, juga bisa infeksi. Kombainya sudah terkumpul banyak. Sekarang kami akan mengolahnya dengan sambal colo-colo. Teman di rumah penasaran ingin tahu bagian dalam kombai ini? Teman, kami akan mengolah kombai yang kami cari tadi. Teman, begini nih caranya mengolah kombai di sini. Aku, Sheila, dan Hilya membuat bumbunya. Sementara Syahril menyiapkan pembakarannya. Kami membuat sambal colo-colo. Ya, namanya juga sambal. Bahan utama yang digunakan tentu cabai dan bawang ya teman. Kami juga menambahkan daun kemangi supaya lebih wangi. Semua bahan ditumbuk menjadi satu. Sudah hancurkan ini toh? Yo, saya pergi bantu dulu Ali ya. Iya, pergi nih. Kombai harus dibakar terlebih dulu di atas alat pembakaran. Cara ini dilakukan agar durinya mudah dirontokkan, sehingga mudah dipegang. Membakarnya harus dibolak-balik dan tidak boleh terlalu lama, supaya kombai tidak gosong. Jangan lupa menambahkan perasan jeruk nipis untuk menghilangkan aroma amis dan lebih segar tentunya. Setelah itu, buka cangkangnya dengan pisau. Nah, ini dia bagian yang akan dimakan. Yang ada di bagian dalamnya, teman. Hati-hati, jangan sampai terkena pisaunya. Kombai lalu dicuci untuk menghilangkan pasir di dalamnya. Bentuknya seperti donat ya. Sambal kemudian dicampur ke kombainya, teman. Aduk deh. Teman di rumah, penasaran nggak seperti apa rasanya?
Bombay memiliki gonad berwarna kuning. Bagian inilah yang tinggi kandungan protein, juga mengandung vitamin C yang dapat meningkatkan imunitas tubuh kita loh. Untung saja kami mengambil Bombaynya banyak. Kalau cuma makan satu, pasti kurang teman. Yur, dingin. Teman, petualangan kami di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara masih berlanjut nih. Tepatnya di daerah Palabusa. Kami sedang bermain lompat air sambil berenang. Segar. Di sini ada banyak sekali dermaga bambu yang digunakan untuk menjemur rumput laut. Tapi tempat ini juga dimanfaatkan sebagai lokasi bermain kami. Airnya yang bersih dan segar membuat kami betah berenang di sini. Wah, keasikan berenang. Aku hampir lupa membantu pamanku. Kita sudah yuk berenangnya. Teman, ini pamanku. Ia adalah seorang nelayan yang handal mencari ikan. Sekarang aku mau ikut paman mencari ikan di Pantai Galampa, Kota Bau-Bau. Di pantai ini terkenal hasil lautnya yang melimpah loh. Ikannya juga banyak jenisnya. Untuk menuju lokasi menangkap ikan dengan menggunakan perahu kecil ini. Tidak terlalu jauh dari pesisir, jaring kami tebar pelan-pelan. Setelah ditebar, kami harus memastikan jaring ini membentuk lingkaran supaya jaring lebih mudah ditarik. Makanya disebut jaring lingkar. Ayo kita turun, kita anu ikan. Usir ikan, ah? Usir ikan. Oke, sip. Kami juga menggiring ikan dengan cara berenang agar ikan merapat ke arah jaring dan tersangkut. Hilya dan Sheila juga membantuku menggiring ikan. Setelah itu, kami kembali ke perahu untuk menarik jaring ini. Berapa banyak ikan yang didapat ya? Biasanya, jenis ikan yang didapat adalah ikan karang yang ukurannya tidak terlalu besar. Dapat satunya. Ikan penyengkot ini. Apa? Gini caranya. Matanya diangkat supaya ikan tidak rusak. Ayo, tarik lagi jaringnya. Selain ikan, ada juga cumi yang tersangkut, teman. Wah, besar sekali ukurannya ya. Waktu yang tepat untuk menjaring ikan seperti ini saat pagi atau air laut sedang surut. Bola, bawa ikan itu untuk acara. Untuk kita acara di atas itu. Iya. Bawa pulang semua itu. Hasil tangkapan kami sudah cukup banyak, teman. Ikan ini akan diolah untuk dihidangkan di acara 8 bulanan bibiku. Ikan hasil tangkapan akan dimasak menjadi parende ikan kuah kuning, teman. Tapi sebelumnya, aku dan kawanku mau mencari salah satu bumbunya dulu. Asam belimbing atau belimbing wuluh. Semua bagian dari pohon ini memiliki manfaat. Tapi yang paling sering digunakan, ya buahnya ini. Buah lonjong berwarna hijau ini rasanya asam. Dan biasa menjadi campuran pada bumbu masakan. Bolang kau sudah mencari sini nih. Sudah ini punya pamanku, belimbingnya pamanku ini bisa jadi kita bisa panjat. Gagal ini pamanku. Ini pegangkan dulu. Ini besar-besarnya bolangnya. Yuk, ambil yang besar-besar bolangnya. Yuk. Buahnya tumbuh pada batang pohonnya, tapi posisinya lebih banyak di bagian atas. Jadi, aku harus sedikit memanjat untuk mengambil asam belimbing ini.
desaku, asam belimbing mudah sekali ditemui. Kami biasa menanamnya di halaman rumah agar bisa langsung dipetik saat dibutuhkan. Jadi tidak perlu beli ke pasar, teman. Saat berbuah, jenis belimbing ini jumlahnya bisa banyak sekali. Ih, bolang sudah banyak ini. Sudah, Mi. Nanti banyak yang busuk lagi. Sudah, Mi. Turun, Mi. Sudah penuh, kita turun, Asam belimbingnya sudah cukup, teman. Sekarang kami pulang dulu untuk mengolah ikan. Saatnya memasak. Iris baik-baik tuh bawangnya. Iya. Jangan sampai hancur itu. Nanti tidak enak. Teman, untuk membuat ikan parende kuah kuning tidak susah loh. Bumbu yang digunakan biasa kita jumpai di dapur. Seperti cabai, tomat, serai, jeruk nipis, bawang, dan kunyit. Semuanya ditumbuk menjadi satu. Jangan lupa asam belimbingnya sebagai cita rasa asam pada masakan. Parende ikan sendiri merupakan salah satu warisan kuliner Sulawesi Tenggara, teman. Terutama di Tanah Buton. Makanan ini berbentuk sup ikan berbumbu kuning yang segar banget. Teman di rumah penasaran seperti apa rasanya? Supaya cepat selesai, kami berbagi tugas. Aku dan Sheila membuat bumbu. Syahril menyiapkan api. Ikan dan bumbu sudah siap untuk dimasak. Sekarang rebus air dulu ya. Lalu masukkan serai serta bumbu yang sudah ditumbuk tadi. Aduk semuanya sampai tercampur rata. Setelah itu, masukkan ikannya beserta irisan tomat dan cabai. Kami harus menunggu selama beberapa menit sampai airnya mendidih dan bumbu meresap ke dalam daging ikan. Tambahkan irisan kemangi juga daun bawang supaya lebih wangi dan lebih menggugah selera. Kami jadi lapar deh. Tapi tidak boleh dimakan sekarang. Hehehe. Acara ini merupakan acara syukuran atas kehamilan bibiku yang menginjak usia ke-8 bulan. Musik Platatowu menjadi pengiringnya. Alat musik ini menggunakan potongan kayu yang dibelah dan dipukul secara bergantian dengan kedua tangan, sehingga menghasilkan bunyi atau nada yang enak didengar. Bibiku dibawa ke depan pintu rumah untuk disiram air. Prosesi ini dipimpin oleh tetua desa. Tradisi ini juga dilakukan di depan pintu rumah sebagai simbol kemakmuran. Acara 8 bulanan ini bertujuan untuk mendoakan calon bayi dan sang ibu agar selamat sampai hari kelahiran nanti. Setelah disiram dengan air, bibi kembali didoakan oleh pemuka adat. Lalu disuapi makanan agar bayi di dalam kandungan mendapat nutrisi dan tetap sehat. Setelah itu baru deh kami makan bersama. Teman, sampai di sini dulu ya petualangan kami di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Selalu jaga dan lestarikan adat dan tradisi budaya Indonesia ya. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang. Si bocah petualang, kuat kakinya seperti kaki kijang. Hap, 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 lompat, maju, menerjang, sembunyi. Masa Allah, Neng, isi dompet abang dijadiin konten, malu-maluin aja.
malu tuh ya, makanya dompetnya itu dipenuhin sama duit, jangan cuma karcis parkir. Mentang-mentang banyak duit, pengen ngerebut hak orang. Emang gak takut dosa? Takut Dosa setiap Sabtu dan Minggu selama Ramadan di Trans 7.